Halo Sobat Rescue, selamat siang. Kembali lagi di channel Yona Rescue. Sobat Rescue, kali ini saya akan sharing materi tentang pendarahan. Nanti saya akan sharing bersama rekan saya yang akan menjelaskan apa itu pendarahan, bagaimana cara penanganannya. Nanti kita ketemu langsung dengan rekan saya narasumber kali ini. Oke Sobat Rescue, tetap di channel Yona Rescue, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, let's go. Halo Sobat Rescue, selamat siang. Kembali lagi di channel Yona Rescue. Sobat Rescue, sesuai janji saya tadi, kali ini saya akan sharing tentang ilmu pengetahuan saya tentang pendarahan. Jadi saya akan ditemani oleh rekan saya yang akan menjelaskan apa itu pendarahan dan cara penanganan dari pendarahan tersebut. Jadi sering kita jumpai di sekitar kita tentang kasus pendarahan, agar Sobat Rescue tahu bagaimana cara penanganannya tentang pendarahan. Langsung saja kita ketemu langsung dengan narasumber kali ini, rekan saya, yaitu Pak Seto. Selamat siang Pak Seto. Saya buka aja ya Pak ya? Oke, buka saja. Selamat siang juga Pak David. Oke. Pak Seto, ini Sobat Rescue pengen tahu definisi pendarahan itu apa? Kalau sebenarnya kita bicara tentang pendarahan ya, kalau definisinya itu darah yang keluar dari tubuh, yang keluar dari pembuluh darah yang nantinya kalau tidak bisa kita tangani dengan benar, itu bisa korban itu bisa sampai pada kematian. Jadi kalau misalnya jenis-jenisnya pendarahan itu mungkin ada jenis pendarahan apa gitu? Kalau untuk jenis pendarahan ya, jenis pendarahan itu sebenarnya ada dua. Yang kita tangani ada pendarahan luar dan juga pendarahan dalam. Karena kalau definisinya itu kalau pendarahan luar itu dia sampai merusak jaringan kulit bagian atas sampai darah itu keluar. Tapi kalau untuk pendarahan dalam dia tidak sampai merusak kulit jaringan luar, jadi dia hanya di dalam dan biasanya sih bentuknya itu seperti memar. Oh, kayak buka begitu Pak? Ya, jadi Sobat Rescue, sebelum kita melakukan penanganan pendarahan, kita harus tahu dulu jenisnya pendarahan itu pendarahan luar atau pendarahan dalam. Jadi harus Sobat Rescue ketahui dulu. Kalau misalnya penyebabnya Pak Sito, penyebabnya apa itu? Nah, kalau penyebabnya sendiri itu kan ada banyak ya. Bisa karena benturan, terus ada luka gores ya, karena benda tajam. Nah, itu banyak sebenarnya definisinya. Namun yang perlu kita tahu yang penting nanti ketika kita mendapat situasi yang bagaimana perdarahan dalam atau bagaimana perdarahan luar, yang penting cara penanganannya itu seperti apa sebelum nanti korban itu dibawa lebih lanjut ke rumah sakit. Kalau untuk resiko dari pendarahan itu misalnya menyebabkan penyakit atau hingga sampai kematian, atau resikonya dari pendarahan yang mungkin terlambat penanganannya. Oke, kalau resiko ya, kalau kita bicara resiko ini ada dua juga, artinya bisa ke korban ataupun si penolong juga ya. Nah, kalau kita bicara ke korban ya, kalau tidak kita tangani dengan benar, darah kalau keluar terus kita tidak tangani, makin lama itu kan darah habis ya. Apalagi kalau 60% yang keluar dari korban darah itu keluar itu bisa sampai kematian. Nah, itu untuk korban ya. Kalau untuk si penolong ya, kalau dia tidak tahu cara penanganannya, contoh dia tidak menggunakan APD yang benar ya, dia tidak tahu darah itu korban itu dia punya riwayat penyakit seperti apa ya kan. Kalau sampai dia menangannya tidak dengan menggunakan APD yang benar, dia terkena darah dari korban, ya mungkin untuk dalam waktu yang singkat itu tidak merasakan, nanti untuk jangka waktu yang pasti bisa terkena penyakit dari si korban. Oh gitu. Jadi Sobat Rescue, resiko dari pendarahan itu bisa beresiko dari korban dan si penolong itu. Jadi kalau Sobat Rescue ingin menolong korban dari yang mengalami pendarahan itu, Sobat Rescue harus
memakai APD Pak Seto Iya. ya. Harus memakai APD agar nanti tidak terkena darah dari si korban yang kita tidak tahu bagaimana riwayat dari si korban ini. Kalau misalnya kejadian di jalan Pak Seto, untuk penanganannya seperti apa? Kalau misalnya kita ketemu di jalan kecelakaan itu apa yang kita lakukan? Baik. Nah, ini penting juga nih karena kebanyakan kan ketika terjadi kecelakaan di jalan ya, masyarakat, kita tahu masyarakat Indonesia itu kan jiwa sosialnya tinggi. Cuman kadang mereka juga minim pengalaman. Nah, di sini kita bisa lihat kalau memang kita melihat kondisinya memang krodit atau gimana ya, otomatis yang pertama itu kalau untuk penanganan pertama itu kita panggil bantuan. Itu paling dasar itu kita panggil bantuan. Kalau memang kita bisa tangani ya nanti ada cara penanganan. Oh gitu. Oke. Jadi Sobat SU, kalau ketemu kasus di jalan itu tidak kita memakai APD, langkah dasar cara menangani korban yaitu memanggil bantuan Pak Seto ya, dengan mungkin tim medis, rumah sakit atau rekan-rekan dari TNI. Jadi harus sesuai prosedur yang dilakukan agar korban ini tidak mengalami yang sampai menyebabkan dengan kematian. Untuk itu Pak Seto, kalau misalnya yang untuk pendarahan luar itu penanganannya itu sama nggak dengan penanganan kalau pendarahan dalam? Baik. Kalau untuk perdarahan luar sama perdarahan dalam ya, kalau secara penanganannya mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena kalau untuk yang pengenal, contoh kalau perdarahan dalam kita tidak tahu dia seperti apa, karena kan hanya kelihatannya cuma memar. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya dengan kompres dan sebagainya. Tapi kalau untuk penanganan luar itu bisa dengan kita yang kita kenal itu dengan 4T ya, itu tekan langsung, terus tinggikan, terus tekan, titik tekan, dan kita lakukan itu. Opsi yang terakhir itu adalah tourniquet, tapi itu pun sebenarnya sudah tidak kita rekomendasikan ya. Karena tapi kalau untuk beberapa kasus tertentu itu bisa kita gunakan. Jadi itu tadi Sobat Rescue, penjelasan dari rekan saya Pak Seto tentang bagaimana cara penanganan pendarahan. Oke Sobat Rescue, cukup sekian video dari saya kali ini tentang bagaimana cara penanganan pendarahan yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi terus ikuti terus channel Yona Rescue, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen agar saya dan rekan-rekan saya selalu bersemangat untuk memberikan edukasi dan sharing tentang ilmu besar dan pengalaman besar. Oke Sobat Rescue, terima kasih Pak Seto atas sharing ilmunya tentang pendarahannya. Semoga sukses selalu Pak Seto, sehat selalu, dan salam Apik 6 Jagat Samagra.